Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kopi inspirasi 81. Kali ini kita akan membahas tentang gulma ya teman-teman. Bahwasanya rerumputan ini atau gulma-gulma ini adalah suatu pertanda bagaimana tanah itu adalah subur. Tumbuhnya daripada gulma-gulma yang ada itu akan membantu daripada petani untuk menentukan di mana posisi lahan yang akan kita kerjakan itu berdampak baik atau tidak ya, tandus atau subur dan lain sebagainya. Terlihat di depan kita ini rerumputan dan gulma-gulma yang ada ini sangat subur sekali ya teman-teman. Ini baru saja 3 minggu yang lalu mendapatkan air hujan yang sangat deras, sehingga dampaknya di lahan kami ini contohnya mengalami kesuburan gulma yang luar biasa. Kemudian gulma-gulma ini apakah mengganggu dalam hal pertanian atau tidak? Tentu saja semua gulma itu sebenarnya adalah mengganggu tanaman. Namun di samping itu, gulma-gulma tersebut sebagai pertanda kesuburan daripada lahan kita. Oleh karena itu, gulma-gulma ini harusnya tetap kita kendalikan ya. Bukan dibasmi secara menyeluruh, namun kita kendalikan gulma-gulma tersebut ya. Karena di lain sisi dia negatif dan di lain sisi dia akan bermanfaat bagi tanaman kita. Salah satu sisi negatifnya adalah jika gulma-gulma ini tidak dikendalikan dan berada dalam suatu piringan kelapa sawit teman-teman ya. Manakala kita pupuk kelapa sawit kita dan di situ banyak gulmanya, maka sebagian dari pupuk yang kita tebarkan itu akan dimakan atau diserap oleh gulma-gulma tersebut. Maka sewajarnya lah, sepatutnya lah di area piringan ini harus kita bersihkan. Karena pupuk yang kita berikan bukanlah alami, namun pupuk yang kita berikan adalah secara mandiri yang sengaja kita berikan untuk memberikan nutrisi lebih kepada tanaman kita. Nah, berbeda halnya kita lihat ke samping sini, ini banyak gulma. Maka gulma yang ada di area kosong ini sebaiknya tidak kita basmi secara tuntas, namun kita kendalikan juga. Kita potong gulma-gulmanya sewajarnya dan berikan ruang kosong ini menjadi ruang hijau. Untuk apa? Untuk supaya gulma-gulma ini beradaptasi dengan tanah yang ada di bawahnya. Dia akan membentuk pupuk tersendiri, merubah daripada struktur kimiawi tanah yang ada di bawahnya. Melalui apa? Melalui rerontokan dedaunan, pelapukan dedaunan dan batang-batang yang sudah kering, itu akan menjadi humus di bawahnya ya. Sehingga dia akan menjadi pupuk tersendiri secara alami. Pupuk yang terproses secara alami tersebut dimanfaatkan oleh gulma-gulma tersebut menjadi tumbuh kembali, dan juga akar daripada tanaman yang kita punya, dia apabila menembus ke arah gulma-gulma di bawahnya tersebut, dia akan juga bisa memanfaatkan humus-humus yang sudah menjadi pupuk di area gulma tersebut atau area kosong tersebut, sehingga tanaman kita juga bisa mendapatkan dampak positifnya. Dampak positif berikutnya adalah jika kita memberikan ruang kosong dan gulma-gulma ini kita pelihara dengan baik atau kita kendalikan dengan baik, maka sinar matahari tidak mengenai langsung di area tanah yang ada di bawahnya, namun sinar matahari tersebut akan mengenai gulma-gulma tersebut sehingga tanah kita tidak menjadi tandus. Oleh karena itu, sebaiknya gulma-gulma yang ada di area sawit yang kita manfaatkan sebagai lahan kosong itu juga bisa menyimpan kadar air yang cukup. Namun demikian, tidak tumbuhnya gulma itu bukan berarti tanah itu tandus, namun bisa jadi kekurangan air atau dampak daripada pemupukan.
Nah, di depan saya ini ada satu contoh pemupukan dengan menggunakan kohe mentah teman-teman, yang ditaburkan di area piringan sawit saya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya tanah ini sebenarnya bukannya tidak subur, namun ini adalah dampak daripada pemupukan kohe mentah yang panas, sehingga tidak akan tumbuh rumput berada di tengah-tengah daripada kohe yang masih mentah yang berubah menjadi amoniak tersebut. Yang kedua, kadang-kadang kita memupuk dengan menggunakan pupuk kimia, atau misalkan contoh kita menebarkan urea teman-teman ya, maka tanah yang terkena urea tersebut itu akan mengalami tidak tumbuhnya rumput ya. Nah, di situ bahwasanya tanah itu menjadi asam ya teman-teman ya. Tidak ada tumbuhnya rumput di lahan kita itu juga diakibatkan oleh minimnya sinar matahari yang masuk di lahan kita ya. Nah, berikutnya adalah dapat sinar matahari namun tidak mendapatkan air ya, baik air dari manual maupun air dari air hujan. Itu juga menghalangi rerumputan atau gulma itu tumbuh. Nah, seperti contoh di depan ini awalnya susah untuk hidup karena kemarau kemarin teman-teman ya. Jadi hanya rumputan yang saya biarkan saja yang ada di sini. Namun tumbuhnya rumput baru atau gulma yang baru itu bisa dikatakan tidak ada atau mengalami kurang, diakibatkan oleh kurangnya kadar air di dalam tanah tersebut. Itu bedanya teman-teman ya, kurang kandungan air atau akibat daripada kurangnya sinar matahari atau akibat dari pemupukan. Itu berbeda halnya dengan tanah yang tandus. Kalau tanah yang tandus itu memang dapat air pun, dapat sinar matahari pun, atau tidak terkena sinar matahari pun, memang tanahnya itu tidak bisa ditanami alias tandus ya. Nah, oleh karenanya hal-hal yang demikian ini menjadi pertanda bagi para petani atau pekebun bahwa gulma-gulma ini sangat penting untuk dilakukan suatu pengendalian ya. Jika kita sudah mengetahui atau mempunyai lahan yang subur, maka bisa kita tanami. Namun jika gulma-gulma tersebut menjadi liar atau menjadi sangat banyak, maka itu harus kita kendalikan. Oke teman-teman, sampai di sini video dari saya mengenai gulma. Semoga bermanfaat, menjadi suatu hiburan pertanian buat teman-teman atau menjadi sebuah tontonan yang positif. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.